Baik, kita lanjutkan bahasan kita tentang diterpenoid. Baik. Jadi diterpenoid adalah terpenoid yang berasal dari prekursor C20, yakni geraniol, yang dia dibentuk dari 4 unit isoprena. Ya. Nah, sifat fisikokimianya mirip dengan sesquiterpenoid. Ya. Namun demikian, kalau tadi sesquiterpenoid itu berupa cairan, ya, karena dia ya komponen penyusun dari minyak atsiri bersama dengan monoterpena. Diterpena itu kebanyakan berupa kristal padat. Ya. Nah, kemudian diterpena ini banyak dijumpai pada tumbuhan tingkat tinggi dan juga jamur. Baik, ini adalah contoh diterpena, ya. Jadi retinol atau vitamin A, ya, banyak terdapat di mana ini? Vitamin A, ya, wortel. Baik. Kemudian contoh lainnya adalah asam abitat, ya, suatu growth hormone atau hormon pertumbuhan, dan juga krotomaklin. Baik, ini adalah contoh biosintesis dari diterpena. Ya, jadi secara singkat, diterpena itu, ya, dibentuk dari prekursor geranil difosfat. Ya. Contoh diterpennya adalah abitadien, taxadiena, dan juga kaurena. Ya, Anda perhatikan di sini ada prosesnya, ya, melibatkan ionisasi dan siklisasi, ya, atau pembentukan cincin, ya, dari geranil difosfat, ya, dan diikuti oleh protonasi, ya, protonasi dari ikatan rangkap, ya. Detailnya Anda bisa lihat di modul. Baik, ya. Kita juga bisa mengklasifikasikan diterpena itu berdasarkan struktur kimianya. Ya, sangat beragam. Ada yang asiklik, contohnya geraniol dan juga fitol, ya, suatu growth hormone. Kemudian bisiklik, ada yang trisiklik, ada yang tetrasiklik, ya, berarti 4 cincin. Ada yang makrosiklik, cincin besar begitu, ya. Ada yang punya cincin lakton, ya, contohnya adalah Gingolida E. Juga ada yang punya rantai samping, ada yang tersubstitusi ester, ada yang punya struktur epoksida. Jadi strukturnya sangat beragam. Ya, baik. Ini contoh diterpena asiklik. Ya, nah, dari tumbuhan Capsicum annum. Apa ini? Cabe, ya, cabe. Ya. Nah, senyawanya, ya, berupa diterpen asiklik, berupa senyawa glikosida. Berarti ini ada gulanya, ya. Ya, ada gula di strukturnya, ya. Ya. Kelompok senyawa asiklik diterpen pada cabai namanya capsicida. Ya. Ya.
Senyawa marker dari Capsicum annuum, capsanthin, ya, capsanthin, ya. Jadi secara topikal cabai ini, ya, ekstrak dari cabai Capsicum, ekstrak Capsicum annuum ini digunakan sebagai analgesik topikal, ya, untuk memberikan efek hangat atau memberikan efek panas, ya. Baik, kemudian, ya, ada beberapa contoh diterpena tipe isopimaran, ya. Jadi diterpena trisiklik, ya, dari tanaman Orthosiphon stamineus Indonesia, ya, dari kumis kucing, ya. Senyawanya, ya, contohnya diasetil ortosifol, hidroksiortosifol, dan diasetil ortosifol, ada yang I, J, dan sebagainya, ya. Di buku Materia Medica Indonesia ataupun di buku Farmakopoeia Herbal Indonesia, ya, marker dari senyawa kumis kucing ini adalah sinensetin, ya, bukan ortosifol, ya. Sinensetin itu suatu flavonoid, ya, flavon, ya, yang tersubstitusi gugus metil, begitu, ya, trimetil flavon kalau nggak salah, ya. Ya. Namun demikian, ya, di dalam kumis kucing itu juga ada kandungan ortosifol, ya, suatu diterpena, ya. Dan ini masih contohnya diterpen trisiklik, ya, tipe isopimaran, sifonol, ya, A, B, C, D, E, dan juga tipe staminan, ya, senyawanya staminol, dan neo-ortosifol AB, staminol AB, ya. Baik, kemudian contoh senyawa diterpen berikutnya adalah senyawa diterpen yang punya cincin lakton dalam strukturnya, ya. Contoh senyawanya adalah Androgaphorida, ya, dari tanaman Andrographis paniculata atau Sambiloto, ya, suku Acanthaceae. Ya, Sambiloto ini dianggap sebagai obat dewa, ya. Banyak bioaktivitasnya, ya, antibakteri, ya, anti kanker, anti inflamasi, antioksidan, ya, dan juga antivirus, ya, termasuk virus HIV, ya. Dan belakangan ini di era pandemik ini, ya, beberapa klinisi menggunakan, ya, rebusan daun herba Sambiloto, ya, baik herbanya maupun daunnya aja untuk pengobatan COVID, ya. Dan beberapa klinisi, ya, memberikan testimoni, ya, pasien-pasien COVID dia lebih cepat sembuh dengan meminum rebusan Sambiloto, ya. Dan senyawa aktifnya atau senyawa markernya adalah Andrographorida, ya. Ini strukturnya suatu diterpena lakton, ya, bisiklik, ya, yang punya cincin lakton, ya. Banyak sekali Andrographorida dan juga Neo-Andrographorida, ya. Ini tanamannya, ya, Sambiloto, sangat familiar, ya. Untuk pengobatan tradisional itu biasanya digunakan herba, ya. Jadi seluruh bagian tumbuhan kecuali akar atau biasa disebut aerial part, ya, semua bagian yang tumbuh di atas tanah, ya, berarti akar tidak termasuk.
Baik. Kemudian ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengisolasi diterpenalakton sambiloto dengan kromatografi kolom cepat. Ya, tentu saja melewati tahapan fraksinasi ya. Baik, secara singkat ya, jadi simplisia daun ya. Jadi di jurnal ini diisolasi diterpenalakton sambiloto menggunakan daun saja ya. Simplisia daun diekstraksi secara perkolasi menggunakan etanol. Kemudian filtratnya dipekatkan di rotary evaporator ya sampai terbentuk massa yang kering yang agak kental ya. Kemudian massa yang kering tadi, ekstrak kering tadi, ya ekstrak kental tadi difraksinasi ya dengan kromatografi kolom ya, kolom cepat ya, diameternya 25 mm dan panjang 12,5 cm. Jadi Anda bayangkan mirip 25 mm itu diameternya berapa ya? 2,5 cm ya. Mirip seperti corong Buchner kecil begitu ya. Nah, kemudian kromatografi kolom cepat ini biasanya menggunakan silika ya, yang diameternya seperti pada lempeng KLT begitu ya. Ukuran partikelnya kecil seperti lempeng KLT begitu ya. Dan berupa serbuk begitu ya. Dan serbuk yang terpacking. Kemudian kolomnya dielusi dengan kloroform ya. Elusi gradien ya, meningkat polaritasnya hingga 20% metanol dalam kloroform. Jadi maksudnya bagaimana ini? Maksudnya adalah kita elusi gradien itu ya, jadi kita siapkan eluen ya. Eluen itu campuran ya. Jadi campuran antara kloroform dan metanol ya. Jadi kloroform itu sifatnya semipolar, sedangkan metanol sifatnya polar ya. Nah, elusi gradien ya dimulai dari 100% kloroform. Oke, berarti metanolnya 0%. Ya. Kemudian eluennya dituang ke dalam kolom cepat yang di atasnya ada ekstrak ya. Ekstrak etanol kering dari sambiloto tadi ya. Kemudian di vakum ya. Vakum seperti Buchner begitu ya. Ada di vakum, kemudian eluen-nya ditampung. Kemudian eluen kedua ya adalah bisa diturunkan misalkan range 10%, 10%, 10% atau 20%, 20%, 20%. Misalnya kalau 20%, kalau tadi 100% kloroform, metanolnya 0%. Kalau pakai range 20%, maka eluen kedua adalah 80% kloroform dan 20% metanol. Oke. Eluen ya, kemudian dituang lagi ke kolom dan divakum. Kita tampung lagi ya. Itu fraksi kedua. Selanjutnya eluen ketiga ya. Kloroform 60%, metanol 40% ya, atau 60 bagian kloroform dan 40 bagian metanol dicampur jadikan eluen, tuang ke dalam di atasnya ekstrak dan divakum ya, ditampung. Itu jadi fraksi ketiga. Ya, eluen keempat ya. Maka kloroform 20%, metanolnya 80%. Dan terus ya sampai
Terakhir 20% metanol, kloroform 80% begitu ya. Itu contoh elusi gradien. Baik. Kemudian masing-masing fraksi ya dari kolom cepat tadi dimonitor dengan KLT ya, kromatografi lapis tipis dengan menggunakan LUN kloroform dan metanol 9:1 ya. Nah, fraksi-fraksi yang memiliki noda-noda yang mirip jadi sama ya, seperti kita praktikum dikumpulkan ya. Tadi ada berapa fraksi? Ada 6 ya, kemungkinan ada 6. Kita kumpulkan ya menjadi fraksi yang baru atau subfraksi begitu ya. Nah, fraksi-fraksi yang baru tadi ya dipekatkan ya dan ya dipekatkan secara terpisah ya di rotary evaporator ya sampai didapatkan massa seperti sirup yang berwarna coklat begitu ya. Nah, massa-massa atau fraksi-fraksi tadi dilakukan oleh metanol ya, dan di apa ini ya, di scratch itu digaruk-garuk begitu ya sampai terbentuk kristal ya atau presipitat ya. Nah, kristal yang terbentuk tadi dikumpulkan dan dimurnikan dengan cara rekristalisasi sampai didapatkan beberapa diterpen lakton ya, dihidroandrografolida, andrografolida dan neoandrografolida. Gitu ya, kira-kira secara singkat. Baik, kemudian bagaimana kita menganalisis diterpen? Ya, yang paling umum dan direkomendasikan adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Ya. Atau bisa juga kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau HPTLC ya. Kalau KCKT HPLC ya. Atau ya kalau tidak ada kita bisa menggunakan KLT ya. Atau kromatografi lapis tipis. Bisa juga kita analisis diterpen itu menggunakan kromatografi gas, tapi harus diderivatisasi dalam bentuk ester trimetil silil supaya dia atsiri ya, supaya dia menguap dan bisa dianalisis dengan kromatografi gas. Tapi yang jadi lebih ribet ya, lebih baik kita langsung gunakan HPLC atau instrumen yang lebih modern HPLC MS atau HPLC double MS. Baik, ini contoh ya analisis diterpen lakton sambiloto menggunakan HPTLC ya, jadi kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Ya. Di jurnalnya saya carikan secara singkat begitu ya. Jadi Simplicia daun ya dari sambiloto diekstraksi 3 kali ya menggunakan pelarut. Ya. Secara detail nanti bisa dilihat di jurnal ya. Ya. Kemudian sama ekstraknya dipekatkan di rotary evaporator begitu ya. Kemudian sehingga dapatkan ekstrak kering. Nah, ekstrak keringnya ini dilakukan kembali dalam metanol ya, disaring dan dipekatkan lagi ya, kemudian dimasukkan labu ukur 5 mili ya dan diadkan dengan metanol. Kemudian ya larutan dalam metanol tadi, ekstrak metanol tadi ya dipekatkan, ditotolkan gitu ya pada lempeng HPTLC. Namun demikian lempengnya itu harus diaktifasi terlebih dahulu ya pada suhu 110 derajat Celcius. Ya. Jadi di oven ya, diaktifkan dulu untuk menghilangkan
lengas atau lembab udara ya, uap air ya. Ya, fase diamnya adalah silika gel 60F254 ya dengan ketebalan 0,25 mm ya, ukuran 10x10. Ya, HPTLC itu, lempeng HPTLC berbeda dengan lempeng KLT biasa ya. Yang membedakan adalah ukuran partikelnya ya, di mana kalau lempeng HPTLC ukuran silikanya mirip dengan ukuran silika yang ada pada kolom HPLC atau KCKT ya. Nah, kemudian untuk lempeng HPTLC ini kita penotolnya bukan pakai penotol manual ya, tapi kita gunakan alat yang namanya linomat ya. Totolannya berupa pita ya. Ini nanti Anda bisa browsing linomat itu seperti apa gitu ya. Dan ditotolkan dalam bentuk pita ya. Selebar 8 mili. Ya, 8 mili. Kemudian jarak penotolan 10 mm dari dasar lempeng. Ya. Nah, ya. Di alat linomat ini ada apa? Peniupnya ya. Ditiup dengan nitrogen ya, gas nitrogen. Ya, gas nitrogen itu inert. Ya. Jadi dia ditotolkan dalam bentuk pita sekaligus langsung dikeringkan dengan gas nitrogen. Baik, ini alatnya. Ya, linomat. Yang terbaru nanomat ya. Lempeng HPTLC. Baik, kemudian kondisi analisisnya ya, kita gunakan eluen, kloroform, toluen dan metanol dengan perbandingan 6 banding 2,5 dan banding 1,5 ya. Yang sebelumnya dijenuhkan selama 2 jam. Ya, jadi saya hanya mengikuti prosedur yang ada di jurnal. Kemudian ya kondisi lab ya, di jurnal disebutkan bahwa suhu 20 derajat plus minus 5 dan relatif humidity-nya 50%. Ya. Jadi ini penting ya untuk mendapatkan hasil yang konsisten ya. Ya, di jurnal-jurnal yang baik itu dia untuk HPTLC disebutkan suhu ruangan dan juga kelembapan dari ruangan ya. Jadi saya pernah beberapa tahun yang lalu pernah memiliki mahasiswa bimbingan skripsi begitu ya, yang dia mencoba ya menotolkan ekstrak ya pada lempeng KLT di ruangan dengan suhu yang berbeda dan ekstrak yang sama, eluen sama, ya bejana sama, menotolkan di ruangan yang suhu berbeda dan kelembapan yang berbeda, hasilnya bisa berbeda ya. RF dari spot-spotnya atau puncak noda-noda di lempeng KLT nanti akan berbeda RF-nya. Ya, jadi ini penting. Suhu dan relatif humidity. Baik. Kemudian penampak nodanya asam asetat glasial dan asam sulfat pekat dan anisaldehyde. Jadi ini di lab seringkali kita sebut secara singkat sebagai anisaldehyde sulfat, begitu ya, yang dibuat baru. Selanjutnya setelah disemprot, ya lempeng dari HPTLC-nya kita panaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Ya. Ini bisa di oven ataupun di atas hot plate, gitu ya. Nah, ini adalah profil densitogram
Ya, jadi HPTLC tadi, lempeng HPTLC tadi dibaca di densitometer ya. Ya. Toh produknya Kamak itu TLC scanner istilahnya ya. Ya. Dan lihat di sini puncak nomor 1 dehidro andrografolida, kemudian puncak nomor 2 andrografolida, sinyal markernya ya. Nomor 3 adalah neo andrografolida. Ini adalah sampel, ini ya, standar ya dibandingkan di overlay ya dengan standar. Ya. Baik. Kemudian kalau tadi dicontohkan bagaimana kita menganalisis diterpen lakton dari Sambiloto menggunakan HPTLC ya. Selanjutnya bagaimana analisis diterpen lakton menggunakan HPLC atau KCKT ya, kromatografi cair kinerja tinggi. Sama ya. Tentu saja serpu simlisia kita ekstraksi ya. Kalau tadi menggunakan metode dengan menggunakan alat perkolasi ya, yang ini kita menggunakan alat Sochlet ya. Jadi berbeda di penelitiannya Saxena tadi ya, dilakukan ekstraksi dengan cara Sochletasi selama 1,5 jam. Kemudian ekstrak metanolnya dipekatkan ya, langsung dipindahkan ke dalam labu ukur 25 mili dan di-adjust ya, ditambah metanol sampai tanda. Ya, kemudian ya tentu saja sebelum masuk di labu ukur itu disaring ya. Ya. Nah, larutan ekstrak tadi kemudian diinjeksikan pada HPLC ya dengan volume penyuntikan 20 mikroliter. Ya. Ya, ini alat Sochlet ya. Kita punya di lab kita. Baik. Kemudian kondisi analisisnya HPLC-nya menggunakan HPLC Perkin-Elmer series ya. Detektornya diode array. Kemudian kolom HPLC-nya RP18 ya. Ya, C18 ya. Oktadesilsilannya atau ODS ya. Dan juga ada prekolom RP18 Tikosop ya. Kolomnya tadi Pondapak ya. Prekolom berarti kolom kecil sebelum kolom utama ya. Kemudian LWN-nya digunakan metanol air ya, karena fase diamnya tadi fase terbalik ya, RP reverse phase, maka LWN-nya tentu saja LWN-nya yang polar ya. Oke. Diinjeksikan ya. Elusinya sepertinya isokratik ya, dengan kecepatan 2 mili per menit ya. Volume injeksinya 20 mikro, deteksi pada lambda 255 dan 220 nanometer. Baik. Ya. Ini adalah hasil kromatogramnya. Ya. Ya, tampak ya. Ini kromatogramnya yang standar ya, yang A, dan sampel ya dari andrografis paniculata ekstrak ya. Anda lihat di situ ada puncak-puncak andrografolida ya, marker yang paling tinggi, kemudian deoksi andrografolida, dehidro andrografolida, dan neo andrografolida. Baik. Ya, kemudian yang terakhir bioaktivitas dari diterpen ya. Baik.
Anda bisa cari di jurnal-jurnal ya yang lebih update begitu ya. Ya, contoh-contoh diterpena dan bioaktivitasnya ya. Misalnya ini adalah vitamin A ya. Ya. Dan analog-analognya ya. Retinol, transretinol, cisretinol ya. Ya, penting untuk misalkan retinil palmitat ya, penting untuk limfe ya, transport pada limfe. Dan penting juga untuk penglihatan ya. Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya. Dan juga penting juga untuk diferensiasi sel ya, juga agen kemopreventif ya. 11 cis retinoid ya, asam retinoat. Baik, kemudian tadi kita sudah banyak membahas tentang diterpen, lakton ya. Nah, salah satu bioaktivitas yang menarik ya, diterpen ini bersifat sebagai antioksidan primer. Ya. Dia bertindak sebagai antioksidan primer dan juga antioksidan yang bersinergi dengan antioksidan alami atau antioksidan endogen ya yang ada di dalam tubuh ya. Misalnya tokoferol ya atau vitamin E. Ya, ini reaksinya antara ya, ini adalah radikal peroksi ya. Ya, dia akan mengalami ya peroksidasi lipida ya, yang membentuk radikal ya. Senyawa antioksidan dapat menetralkan atau memerangkap radikal bebas ini dan ya dengan mendonorkan atom hidrogen ya, misalkan tokoferol ya, vitamin E, dia akan menetralkan ya radikal bebas dalam tubuh dan terbentuk tokoferil semiquinone radikal. Nah, diterpenoid ini, senyawa-senyawa diterpen seperti asam karnosat, karnosol, rosmanol dan lain sebagainya, ya termasuk juga androkarbolida, dia akan mendonorkan hidrogennya kepada radikal tokoferil sehingga radikal tokoferil tadi menjadi tokoferol lagi ya, mengalami regenerasi, terbentuk tokoferol lagi. Tokoferol yang terbentuk lagi ini yang tergenerasi ini dia akan mencari dan menangkap radikal-radikal bebas yang lain ya. Jadi ini bersinergi ya. Diterpen sendiri dia juga mampu sebenarnya bertindak sebagai antioksidan, dia menetralkan radikal bebas. Ya. Sebagai antioksidan primer dia sendiri mampu, tapi dia juga bisa mampu juga untuk bersinergi dengan antioksidan endogen ya. Dalam hal ini adalah vitamin E atau tokoferol. Baik, lalu bagaimana bioaktivitas terpen yang lain? Oke, find them yourself. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.